Iya, tidak ada ditutup di. Tertutup nih, entah kenapa baru masih malam nih. Ini baru kayaknya. Jangan kasih dong kak beli-beli. Atau pas ke pulang dari Senin. Ya, terus nggak pergi tapi katanya di sawah, tertutup. Tidak dilakukan tutup nih. Pemirsa, kali ini Iya, kita di. akan membahas Sungkan baru. Lebih peduli. mengusung protokol kesehatan dengan baik. Gimana cara Pak Putra coba, kenapa tidak ada suaranya? salah satu ketika berlalu lintas atau ketika kita berkendara. Di studio saya ucapkan selamat datang ini Bapak Kasat Lantas yang baru kayaknya ya, baru hadir sama kita. Perdana hadir di TV Peduli ya. Ada Bapak AKP Muhammad Yusuf Esos MM. Selamat datang Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, ini seputar sosialisasi tertib berlalu lintas di masa pandemi. Meskipun sekarang sudah jalan tahun kedua, Pak ya. Nah, tahun kedua. Virus corona ini, tapi tentunya pemahaman, edukasi, apalagi ini tuh khususnya masyarakat pengguna jalan ini penting untuk memahaminya secara seksama. Silakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi Mbak Ika ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Jadi pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat ini khususnya di channel TV Peduli. Ya. Jadi adapun pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi dari Satuan Lalu Lintas Polres Parepare terkait dengan bagaimana tertib lalu lintas di masa pandemi COVID-19. Jadi terkait dengan tertib lalu lintas merupakan tujuan utama daripada lalu lintas di jalan, di mana tujuan lalu lintas itu adalah untuk menciptakan Kamsel Tipcalantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Di masa pandemi saat ini kita harus memahami bahwa tertib lalu lintas tetap menjadi fokus utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu beberapa hal kami senantiasa laksanakan oleh Satuan Lalu Lintas untuk mengedukasi atau mengingatkan, menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa tertib dalam berlalu lintas. Beberapa waktu yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas antara lain kegiatan preventif yang dilaksanakan oleh Dikmas Lantas ya, dengan cara memberi himbauan di jalan di lokasi-lokasi tempat keramaian, kemudian lokasi-lokasi padat kendaraan untuk menghimbau kepada masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas dan juga tidak patuh pada protokol kesehatan. Kegiatan ini biasa kita laksanakan dengan membagi masker kepada pengendara yang mungkin lupa atau memang sengaja tidak menggunakan masker. Kemudian kita juga menghimbau tetap tertib dalam lalu lintas. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya senantiasa mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa tertib lalu lintas itu sangat penting karena dengan tertib bisa kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Tertib itu antara lain patuh dan taat kepada aturan-aturan lalu lintas yang ada. Mungkin begitu. Baik. Ya. Dan pemirsa, selain Bapak Kasat Lantas Polres Parepare, Bapak AKP Yusuf Esos MM, juga terhubung via virtual saat ini bersama kita sudah ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, Bapak HM Iskandar Nusu, SSTP MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Ika, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kadis. Sehat, lupa Pak. tadi sampai karena Iya. lagi Zoom meeting. Makasih. Baik. Hormat Pak Kadis ya. Baik. Nah ini Pak Kadis mohon izin, ini terkait seputar kelancaran atau paling tidak ini edukasi ya tertib berlalu lintas di masa pandemi. Tadi pasti salah satu stakeholder yang tidak akan bisa dipisahkan kemesraannya ini adalah Dinas Perhubungan. Baik, seperti apa kemudian Bapak solidaritas atau harmonisasi yang telah ditegakkan selama pandemi khususnya? Silakan. Ya, terima kasih.
pemirsa TV Peduli yang kami banggakan, ya kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama mengikuti talkshow TV Peduli, yang mana tema kali ini terkait dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas di masa pandemi. Alhamdulillah kita kedatangan juga narasumber Bapak Kasat Lantas Pak AKP Muhammad Yusuf. Beliau ini merupakan Kasat Lantas baru di Kota Parepare. Tapi beliau ini bukan pertama kali Kasat Lantas, Mbak Ika. Dia ini sudah keempat kalinya kalau tidak salah Pak Kasat ya. Ya, jadi nanti barangkali dia perkenalkan juga Pak Kasat terkait dengan kiprahnya selama ini. Jadi terkait dengan apa namanya, Kamseltib lancar di masa pandemi ini, khususnya di Kota Parepare ini, ya kita dari Dinas Perhubungan merasa sangat berterima kasih dan berikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap aparat Polri, dalam hal ini Satlantas Polres Parepare, yang mana selama ini kita turun bersama. Jadi ini bentuk sinergitas antara tanggung jawab keamanan, keselamatan, ketertiban di lalu lintas ini. Dan kurang lebih ya 2 tahun ini pandemi COVID, kita melihat mulai dari awal tahun melaksanakan sosialisasi, melaksanakan penegakan hukum bersama tim terpadu. Nah, ini kita intens memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa ini pandemi belum reda. Ya, ini jadi kami selalu mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat jangan sampai kita lengah, meskipun saat ini apa namanya, virus corona ini sudah semakin landai, tetapi kita harus selalu waspada. Olehnya itu kami dari Dinas Perhubungan bersama Lantas selalu turun ke jalan, dan ada beberapa kegiatan juga kita laksanakan pengamanan di jalan, ya apalagi dengan diberlakukannya pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah ini, kita makin intens turun di jalan-jalan mengadakan pengamanan di sekolah-sekolah. Saya kira itu Mbak Ika. Ya. Baik. Ini berkenaan tadi sempat juga disinggung oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan. Ini kan sudah salah satu di sebelum pandemi, salah satu bisa kita lihat betul apresiasi yang luar biasa dari Bapak Ibu Lantas ya untuk mengatur kelancaran khususnya di titik-titik tertentu jalan macetnya anak-anak sekolah kita. Ya. Ini kan sudah mulai PTM lagi nih Pak Kasat. Betul. Jadi tentunya ada sekolah-sekolah yang iya, saat ini sekolah-sekolah yang menjadi pilot project, yang mana memang sekolah tersebut juga arus macetnya cukup keras nih pada saat berangkat dan pulang sekolah. Seperti apa kemudian teman-teman dari Lantas menengahi soal itu? Ya, baik Mbak Ika, terima kasih. Jadi untuk kegiatan adanya PTM sekarang, proses belajar mengajar pada masa pandemi ini, ada kegiatan-kegiatan kita laksanakan. Tentu yang pertama kita tetap mengantisipasi arus lalu lintas yang di depan atau di lokasi sekolah yang sudah terbuka saat ini, mereka di antara lain SMP 2 ya yang saat ini sudah terbuka dan beberapa sekolah. Nah, kebetulan itu adalah jalan poros. Kita sudah survei tadi jalan bersama dengan Dikmas dan Disub. Secara sinergi kita akan melaksanakan pengaturan lalu lintas pada saat pagi hari untuk kedatangan anak sekolah dan juga pada saat kembali atau pulang sekolah, di mana sekolah ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita lihat sendiri bahwa pada saat datang sudah dicek seluruh daripada protokol kesehatan. Kemudian untuk pada saat kembali juga anak sekolah ini sudah ada pintu khusus untuk dibagi, jadi tidak sekaligus bersamaan masuk dan sudah diatur sekolah. Itu juga sangat berkaitan dengan kita arus lalu lintas pada saat keluar tidak bersamaan, jadi kita secara sinergi bisa demikian. Jadi kami juga himbau kepada seluruh
masyarakat ya yang sedianya mengantar anak-anak sekolah kiranya tetap tertib berlalu lintas. Karena kami lapangan masih menemukan ada yang tidak menggunakan helm, kemudian parkirnya juga masih belum rapi, tentu yang tertib dan rapi ya, sehingga tidak mengganggu pengendara lain dan tidak macet. Karena kami juga selalu singgung baiknya bahwa ada beberapa pelanggaran lalu lintas yaitu yang sangat potensi pada kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran itu antara lain tidak menggunakan helm, ya. Kemudian pelanggaran melawan arus atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ini sangat berpotensi kecelakaan. Termasuk juga kecepatan dan balapan liar seperti itu, Pak. Kita himbau kepada seluruh masyarakat supaya pelanggaran-pelanggaran ini yang potensi kecelakaan jangan, karena itu akan berakibat pada kecelakaan yang fatal. Ya. Iya, dan itu, Pak. Iya betul. Malah tidak menutup kemungkinan kalau ini sampai terjadi bisa jadi kecelakaan beruntun seperti itu ya. Dan ini sangat tidak diharapkan seperti itu. Baik, mohon izin kemudian mohon izin Bapak Kadis, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami saudara di TV Peduli. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. The number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Fikirto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Masih bersama kami di TV Peduli. Kalau berkenaan dengan judulnya sebenarnya sosialisasi tertib berlalu lintas di masa pandemi, sepertinya mungkin kalau saya sih mengambil yang lebih sesuai dengan sekarang. Ini sekarang kan orang lagi masa adaptasi, lebih kepada adaptasi, mulai menyesuaikan diri. Paling tidak teman-teman sudah berdamai lah dengan COVID ini, hidup berdampingan secara rukun gitu loh. Nah ini kan kita sebagai masyarakat sangat apresiasi dan juga begitu besar concern daripada Bapak Ibu yang tergabung untuk melancarkan lalu lintas. Tetapi kan gini Pak,
yang namanya insiden tidak pernah diminta-minta. Tetapi kan memang di Parepare ada memang jalur-jalur khusus yang mau tidak mau pasti macet. Gitu kan, ini yang ada yang masuk. Gimana tuh Mbak Ika yang di Jalan Lakesi dekat pasar tuh katanya. Itu apakah ada rekayasanya tuh seperti apa nih? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Ika, jadi terkait dengan namanya arus lalu lintas dalam rangka mewujudkan Kamsel Cipta Lantas, itu merupakan hal kompleks yang harus bekerja sama seluruh instansi terkait, stakeholder, khususnya mungkin Pak Kadisub juga sama-sama di sini. Kita bagaimana berupaya secara sinergi melakukan suatu tindakan, upaya, inovasi untuk mencegah daripada kemacetan ataupun yang menghambat arus lalu lintas. Ya, langkah-langkah yang kami lakukan tentu kami berapa merekayasa arus lalu lintas. Contohnya yang kemarin ada yang 1 jalur, ada 2 jalur. Jadi kita terus berupaya bagaimana cara kita menciptakan itu. Dan kemudian beberapa titik yang mungkin masih terdapat jalan yang kira macet, bukan sebenarnya macet tapi padat merayap itu. Karena kalau macet kan nggak jalan sama sekali Pak ya? Kalau lalu lintas itu kalau istilah macet itu tidak bergerak. Jadi kalau padat merayap berarti itu menandakan bahwa kota lagi padat, kendaraan banyak. Berarti Parepare lagi maju nih Pak nih kan? Berarti perekonomian bagus karena kendaraan banyak. Nah, walaupun demikian kita tetap harus melakukan upaya-upaya supaya dia tetap lancar. Antara lain sebenarnya kesadaran daripada diri kita bagaimana semua masyarakat sadar supaya jalan itu lancar. Tadi itu pertama, patuh pada aturan lalu lintas. Aturan sudah disebutkan, direkayasa bahwa ini parkir yang lurus, parkir yang miring. Jadi ketika itu parkir yang rapi, lurus, maka tidak menghambat kendaraan lain sehingga arus lalu lintas lancar. Nah, demikian kita upayakan pembinaan. Dari lalu lintas juga melakukan upaya-upaya penindakan. Jadi kita polisi khususnya lalu lintas juga ada beberapa tindakan, ada yang penindakan secara non justisia, ada pun juga penindakan secara justisia. Non justisia itu kita tegur, jangan pakai helm, jangan parkir yang bagus. Secara justisia kalau misalnya betul-betul pelanggarannya berlapis dan lain-lain kita lakukan tindakan. Juga menyebabkan tadi pelanggaran yang potensi kepada kecelakaan lalu lintas mereka. Helm itu memang kita anggap biasa. Padahal kita tidak minta, tidak menjamin diri kita bahwa kita jalan tidak celaka, tidak ada yang melindungi kepala, itu bisa fatalitas korban. Jadi semua itu tujuannya bagaimana cara menciptakan kelancaran arus lalu lintas yang kemudian menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ya, semua tujuannya begitu, termasuk dari Dishub karena amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ini, mereka adalah undang-undang kita bersama yang harus dilakukan. Nah, kami dari Satlantas ini dengan Dishub ini hanya melaksanakan tugas menegakkan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Yang melaksanakannya adalah kita semua, termasuk seperti protokol kesehatan sama saat ini. Kita diberi kewajiban pemerintah untuk mengingatkan. Jadi kita tetap setiap hari dari Dikmas pasang stiker, ayo pakai masker, mengingatkan terus. Karena itulah wujud edukasi kita bagaimana dia masyarakat itu tahu bahwa keselamatan itu penting. Jadi kalau tertib berlalu lintas berarti itu mencegah kecelakaan lalu lintas. Ya, kalau tertib protokol kesehatan supaya terhindar dari penyebaran virus corona ini ya. Begitu. Iya, karena ada juga yang sedikit apa ya tampilan yang agak-agak menggelitik gitu, Pak Kasat izin itu kan kadang-kadang pakai helm, tidak pakai masker, diarahkan, dihimbau besok pakai masker ya Pak, malah Bapak Ibu polisi memberi masker malah kadang, ini pakai masker gitu. Besoknya pakai masker nggak pakai helm. Kan ada tuh kayak gitu Pak, besoknya pakai masker.
kemarin Bapak polisi kasih masker, dipakai maskernya, besoknya malah tidak pakai helm. Tidak Jadi pakai helm. mungkin lebih kepada bagaimana kita merasa bertanggung jawabnya, harus selaras lah, pakai helm, surat-suratnya lengkap, ditambah juga pakai masker ya, seperti itu. Baik, di kesempatan ini juga masih terhubung bersama kita Bapak Kadis Perhubungan. Ya. Iya. Terima kasih. Ya, jadi seperti disampaikan oleh Pak Kasat tadi, jadi berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, memang kami di SUB ya, setiap dalam melaksanakan kegiatan ini memang harus selalu bersinergi dan didampingi oleh pihak lantas. Jadi memang kita rasakan selama ini, bahkan minggu kemarin ya sudah terus ada malam minggu kita apel terpadu, apel bersama dipimpin oleh Bapak Kasat Lantas, kemudian melaksanakan pengamanan, pengaturan di jalan-jalan khusus di titik-titik kemacetan pada saat malam minggu. Dan juga yang seperti disampaikan tadi, ada beberapa jalan yang telah kita melaksanakan rekayasa lalu lintas, dan kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat khususnya Parepare karena situasi dan kondisi ya, jadi kita alihkan ya mobil-mobil roda 6 ke atas atau truk ya, kita buatkan jalur khusus yang selama ini dia melintas di masuk dalam kota, termasuk di depan Pasar Lekesi ini Mbak Ika. Ini yang jadi banyak keluhan, dia melintas ke Mapatola. Jadi kita bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan kajian, melakukan on the spot di lapangan, sehingga beberapa jalan termasuk Jalan Laleda itu kita rekayasa menjadi 2 arah. Jadi sekaitan dengan adanya PTM ini, seperti kita katakan ada 6 sekolah saat ini melaksanakan uji coba PTM. Kalau nggak salah ada SD itu SD 3, SD 5, SD 71 dan SD 24. Sedangkan SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 4. Tapi kami bersama melaksanakan pengamanan lalu lintas ini di era-era yang menimbulkan ya seperti disampaikan tadi, sebenarnya Parepare tidak ada macet, hanya berkait perlambatan atau padat merayap. Ya, ini kami mohon juga kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya untuk tidak berlama-lama, mendrop saja atau pas pada saat penjemputan, tidak usah sampai menunggu sampai membuat kemacetan di area tersebut. Dan kami juga melihat selama ini kita turun itu selalu bersinergi Mbak Ika. Kira begitu, Mbak. Baik. Ini juga kita apresiasi Pak Kasat dan juga ini Pak Kadis bahwa kita punya ada forum lalu lintas. Betul. Jadi ini istilahnya perpanjangan tangan dari stakeholder terkait yang mana istilahnya langsung turun gunung ya menyampaikan kepada masyarakat. Tapi ini kita sedikit menanggapi ada saran yang masuk di kita ini Pak Kasat. Ini kan sudah mulai sekolah lagi nih Pak Kasat. Apakah tidak ada program yang istilahnya sosialisasi dilakukan secara berjenjang, misalnya di SD mungkin sosialisasi ini karena disiplin apapun itu termasuk berlalu lintas kan harus diterapkan atau diajarkan sejak dini. Nah, apakah sekarang mulai sekolah lagi, terutama ada yang baru daftar ternyata tiba-tiba masuk sekolah sudah kelas 2. Ini penting, silakan langsung menanggapi Ibu Sunarti. Terima kasih. Ya, terima kasih Maka dari Ibu Sunarti juga kepada seluruh masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan daripada sosialisasi tentang tertib berlalu lintas maupun edukasi tentang protokol kesehatan terus kita laksanakan khususnya dari pihak kepolisian dan lalu lintas, karena itu merupakan tugas pokok kami bahwa mengedukasi dan meningkatkan anak-anak sekolah itu kita sudah programkan, namun sekarang baru masuk. Kita harus mengikuti PTM ini daripada sekolah, harus berkoordinasi bagaimana caranya kita mensosialisasikan dengan tidak tetap memperdomani protokol kesehatan. Jadi daftarnya kapan, pelajarnya kita bisa masuk untuk memberikan edukasi terkait dengan tertib lalu lintas. Jadi kami menawarkan kepada sekolah, termasuk kemarin Pak Kadis Pendidikan itu untuk rencana akan melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas itu melalui sekolah SMA 5. Nanti SMA 5 secara di sekolah satu kelas, kemudian kita
live juga kepada seluruh kelas-kelas yang online pada saat itu. Jadi karena zaman sekarang adalah masih pandemi, jadi kita tidak bisa lagi kumpulkan secara umum, tapi kita tetap langsung ke satu kelas, laksanakan sosialisasi baik tingkat SD, SMP, SMA. Tapi kita juga menawarkan kepada pihak sekolah untuk membuka live seperti ini, bahwa bagaimana tertib lalu lintas yang baik dan benar. Itu upaya-upaya kami itu. Sedangkan setiap hari anggota kami melaksanakan strong point untuk pengaturan lalu lintas pagi, juga tetap mengedukasi masyarakat. Banyak, ada namanya penlin, kita penerangan keliling, menghimbau masyarakat tetap tertib lalu lintas, protokol pedomani protokol kesehatan. Sehingga untuk himbauan ke lokasi-lokasi padat kendaraan terminal, pasar yang dilakukan oleh khusus Kasdikmas itu pendidikan masyarakat, Baik. Jadi tugasnya itulah yang disampaikan ya. Iya, ini terima kasih Bu Sunarti. Jadi sebenarnya kalau persoalan sosialisasi ini justru di tengah pandemi tidak terbatas ya Pak ya. Kalau dulu rapat paling 20-30, sekarang bisa 300 orang satu kali rapat. Kan gitu, justru ada hikmahnya juga. Banyak hikmahnya. Betul, ini juga penting sebenarnya untuk pemirsa di rumah, khususnya Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia remaja. Ini mungkin penting untuk tidak mempercayakan dulu kalau belum cukup umur ya Pak ya. Karena kasus kecelakaan saya lihat data sebelum ke sini ada bisa dibilang sebuah portal menayangkan bahwa rata-rata itu usia-usia produktif, usia remaja yang bahkan kemarin kejadian itu remaja juga itu usia-usia pradewasa begitu. Bagaimana Bapak sebelum kita jeda? Baik Mbak, jadi untuk kegiatan masalah kejadian laka lantas betul, jadi dari hasil analisa dan evaluasi beberapa bulan bahwa yang menjadi pelaku daripada kecelakaan lalu lintas itu termasuk juga korbannya itu adalah adik-adik kita dari usia produktif antara 6 sampai dengan 17 tahun. Jadi itu masa sekolah SMP. Sedangkan untuk itu dari segi umur. Sedangkan lokasi-lokasinya juga ada tertentu pada saat lokasi-lokasi kepadatan, sering kalau malam ada yang balapan, seperti itu. Sedangkan untuk pekerjaan tadi itu sekolah, jadi pasti lebih banyak itu, tambah dengan swasta. Jadi oleh karena itu betul kita himbau kepada seluruh masyarakat, jangan abaikan itu namanya tertib lalu lintas. Nanti terakhir saya kasih tips untuk keselamatan, Baik. Bagaimana kita mau selamat dalam berlalu lintas, itu tipsnya ada. Kalau kita ikuti insya Allah itu bisa selamat, terkecuali hanya izin Allah saja. Ya, bagaimanapun, jadi titik-titik kecelakaan itu senantiasa ada tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan atau black spot, juga faktor dari umur-umur yang usia produktif, karena dia tidak mengerti, masih kegiatan-kegiatan emosionalnya masih tinggi ya, belum. Makanya sekarang kalau untuk misalnya pengendara di bawah umur dilarang, karena yang potensi-potensi kepada kecelakaan itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang tadi, yang pengendara di bawah umur, kemudian tidak pakai helm, melawan arus, kecepatan melebihi kecepatan maksimum, seperti itu semua. Ya, itulah. Baik. Nah ini juga saya masih menantikan pemirsa di rumah untuk berinteraktif di fanpage Facebook atau juga di via WhatsApp ya. Bagi yang ingin bergabung bersama kita disilahkan, dan kami juga masih akan kembali lagi karena masih ada satu segmen terakhir. Tadi ada di-share sama Pak Kasat nih, ada tips-tipsnya ya untuk berkendara seperti itu. Kalau saya sih yang paling utama adalah berserah. Tadi katanya Pak Kasat benar, tinggal izin Tuhan gitu kan. Kalau semuanya kita sudah patuhi ya mau tidak mau kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Saudara jangan kemana-mana, selepas pariwara saya masih akan menemani Anda di TV Peduli.
pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Masih bersama kami, kita tiba di segmen terakhir dan sebelum kita mungkin mendengarkan closing statement daripada Bapak Kasat Lantas, Bapak AKP Muhammad Yusuf Esos MM ya, di kesempatan terlebih dahulu mungkin mohon izin Bapak Kepala Dinas Perhubungan masih terhubung bersama kami? Ya, Mbak Ika. Ya. Ini Bapak sudah masuk di segmen terakhir, tentunya sebagai salah satu leading sektor yang tentunya sangat representatif dalam melancarkan tertib berlalu lintas ini. Tentunya Bapak Kadis punya himbauan kepada seluruh masyarakat, terkhusus pemirsa setia TV Peduli yang bisa menjangkau siaran kita saat ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih para pemirsa TV Peduli dan seluruh masyarakat Kota Parepare khususnya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mentaati ya segala aturan untuk melakukan tertib berlalu lintas, karena kita ketahui keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas itu merupakan tanggung jawab kita semua. Bukan saya tanggung jawab kami dari aparat, dari Disub, dari Lantas. Ya, bagaimana kita ingin menciptakan Parepare sebagai kota tertib lalu lintas. Kalau bukan atau tidak ada tanggung jawab dari masyarakat. Dan pesan saya yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun saat ini COVID jadi data terakhir pagi ini, bahwa memang selama beberapa hari sudah tidak ada tambahan kasus COVID di Parepare. Jadi kita tidak bisa tidak bisa lengah, harus tetap ikuti protokol kesehatan. Kita melihat juga anak-anak kita ini yang melaksanakan PTM, melaksanakan prokes yang ketat. Olehnya itu kita tetap menjaga kesehatan, kita selalu himbauan prokes ini, dan bukan saja bagi diri kita seluruh, ya, seluruh keluarga, seluruh masyarakat. Dan sekali lagi mari dukung juga kami untuk bersama-sama menciptakan Parepare sebagai kota. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Bapak HM Iskandar TPMSI telah bergabung bersama kita. Dan mungkin yang terakhir Bapak di segmen terakhir, tapi semoga bukan pertemuan terakhir. Semoga di kesempatan lain berkesempatan lagi untuk gabung bersama kita untuk mengedukasi pemirsa di rumah. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Parepare bersama dengan instansi terkait khususnya dari Disub, kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa senantiasa patuhi peraturan lalu lintas yang ada agar dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Selamat sampai di tujuan.
dan juga patuhi protokol kesehatan yang sudah menjadi dari pemerintah agar terhindar dari penyebaran virus corona. Terkait dengan mematuhi peraturan lalu lintas, saya memberikan tips hanya 3 saja, plus 1, Pak. Ya, 3 itu ada 3S. Yang pertama, kalau mau berkendara selamat itu harus 1, siap diri. Siap diri itu dalam artian diri kita ini sehat, jasmani dan rohani. Kita berkendara insya Allah aman karena sehat. Ya. Yang kedua, itu harus siap kendaraan. Siap kendaraan ini tentu sudah memenuhi standar layak jalan. Remnya bagus, lampunya benar, ya, sennya menyala dan lain-lain. Jadi kendaraan itu siap untuk dikendarai dan aman. Siap diri, siap kendaraan. Yang ketiga adalah siap mematuhi peraturan lalu lintas. Ketika aturan-aturan kita sudah ada, kemudian termasuk aturan di jalan seperti rambu lalu lintas, kalau dilarang masuk ya jangan masuk, kalau lampu merah ya berhenti, kalau dilarang parkir jangan parkir, dilarang singgah jangan singgah. Kenapa? Karena aturan itu sudah direkayasa sedemikian rupa agar kita terhindar dari kemacetan, keselamatan. Nah, kalau kita patuhi itu, insya Allah pasti selamat. Nah, siap diri, siap kendaraan, dan siap mematuhi aturan lalu lintas, itu adalah tips keselamatan dalam berlalu lintas. Yang terakhir Mbak Ika yang saya sampaikan tadi. Plus 1. Doa. Ya, sebelum berkendara senantiasa berdoa, karena hanya Tuhanlah yang memberikan kita keselamatan. Apapun itu bentuknya, kita harus berdoa. Oleh karena itu, saya himbau, kami betulan baru 2 minggu, belum 2 minggu Pak menjabat Kasatlantas, tapi saya ingin bagaimana secara sinergi tadi dengan Bapak Kadisub menciptakan Kota Parepare ini tertib berlalu lintas. Ya, smart, karena kami punya RTMC. Kami ada 18 titik pantau arus lalu lintas setiap hari. Ya, nanti laporan saya sebenarnya ada. Jadi setiap pagi kita lihat, oh ini dari titik ini, itu sudah ada. Luar biasa. Kapan-kapan Mbak bisa. Boleh jalan-jalan lihat boleh. nanti Pak ya. Kita lihat sekarang Mbak. Jadi nanti juga saya kasih lihat di HP saya. Boleh. 18 titik kita pantau melalui handphone juga sudah bisa. Tapi khusus saya Mbak. Jadi ada RTMC-nya yang besar di sana, layarnya silakan. Itu semua untuk pelayanan kepada masyarakat. Oh di sini ada titik kepadatan kendaraan, maka tim-tim kita dari Lantas maupun Disub cepat menuju ke sana karena sudah ada pantauan. Sekarang sudah smart banyak. Betul. Jadi banyak upaya-upaya kita laksanakan untuk kebaikan dan keselamatan pada masyarakat seluruh pengendara ini, khususnya Kota Parepare. Demikian, Mbak. Iya, ya. Kalau tadi Bapak ada 3 tips, plus 1 saya tambahin 1, jadi plusnya 2. Jangan lupa protokol kesehatan juga. Apalagi ini tertibnya di pandemi kan. Betul. Karena, dan ingat pakainya yang benar Pak, karena banyak sekali yang berkendara itu yang memakai masker dagunya. Jadi iya, Mbak, turun ke bawah, jadi tetap naik motor, bawa motor gitu, tapi turun ke bawah. Tapi it's okay. Ini semuanya by proses ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Karena saya yakin nih Bapak Komandan izin bahwa Nawaitu yang baik, insya Allah akan menghadirkan sesuatu yang baik. Kita yakin Parepare maju dari segala sektor, termasuk bisa menjadi pilot project percontohan untuk kabupaten kota di Sulawesi Selatan, di utara tepatnya. Itu salah satu kota yang tertib berlalu lintas. Seperti itu. Apalagi di bawah kepemimpinan Bapak AKPM Yusuf ini ya, tambah lancar jadi Iwan. Prestasi juga luar biasa. Ya. Amin. Baik. Dan tadi juga salah satu yang disampaikan Bapak Kasatlantas bahwa harus siap diri. Kalau memang bukan persoalan sehat jasmani dan rohani, galau pun sebaiknya jangan bawa kendaraan. Nah ini yang lebih parah. Siap, bahaya. Bisa bahaya ya. Baik, terima kasih Bapak Kadis Perhubungan sudah bergabung bersama kami, sudah berapresiasi acara ini. Insya Allah nanti bisa dibuat segmen berikutnya Pak ya. Mohon izin ada waktu lagi Bapak Kadis Hub bergabung bersama kita secara siap. Iya. Rindu lagi Mbak Ika baru ini. Siap.
Baik, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak Kasat Lantas Polres Parepare. Ini baru 2 minggu, semoga baik, semoga bisa betah di sini Pak ya. Amin, dan akan memunculkan atmosfer yang lebih nyaman, aman dalam berkendara di Kota Parepare. Saya mewakili teman-teman kru yang bertugas, terima kasih juga buat Humas Polres Parepare, terima kasih sudah hadir di studio sama kita ya. Kita sampai juga untuk Bapak Ibu Polisi, selamat bertugas dimanapun saat ini Anda berada, insya Allah bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pamit saudara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap patuhi protokol kesehatan dan tata tertib berkendara di tengah pandemi. Assalamualaikum, sampai jumpa.